Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur karena alhamdulillah bisa kita melaksanakan pembelajaran lagi meskipun secara daring atau secara online. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik? Semoga sehat semua. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan yang semua dunia merasakan, yaitu pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini tema kita adalah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ketika seseorang itu dikatakan menjadi kekasih Allah karena dia sering melaksanakan sunnah-sunnah. Semua orang yang ingin dicintai oleh Allah dan ingin menjadi kekasih Allah, dia pasti lebih banyak melakukan perkara-perkara sunnah. Di antaranya yang akan kita bahas adalah sholat sunnah. Apa pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah, yakni sholat yang apabila dilaksanakan kita mendapatkan pahala dan ketika kita tinggalkan tidak ada dosa. Namun sangat disayangkan bila seorang muslim atau muslimah tidak pernah melakukannya. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Rabi'ah bin Malik, "Salfakultu as'aluka murafataka fil jannati faqala aw ghayra dzalika faqultu wa dzaka qala fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Rawahul Muslim an Rabi'ah bin Malik, yang artinya bermohonlah maka saya menjawab, saya mohon kepadamu agar saya dapat menemanimu di surga. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, adakah selain itu? Saya menjawab. Nabi Muhammad menjawab, ya hanya itu. Beliau bersabda, maka bantulah saya agar berhasil permohonan itu dengan membanyakkan sujud dalam sholat sunnah. Tegas Rasulullah SAW mensabdakannya bahwasannya sholat sunnah itu memang adalah sholat yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita tidak bisa melakukan sholat sunnah. Bukti cinta kita kepada Nabi, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah itu sangat banyak sekali macamnya. Yang pertama sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang dibahas sekarang adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yang pertama adalah sholat Idain. Apa sholat Idain itu? Sholat Idain adalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sholat hari raya Idain, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat khusuf, sholat gerhana matahari.
Yang ketiga adalah sholat kusuf, sholat gerhana rembulan. Dan yang terakhir adalah sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Yang pertama kita bahas adalah sholat Iden, pengertian dan hukum-hukum sholat Iden. Id artinya kembali. Id artinya kembali, karena munculnya kembali kegembiraan atau kembalinya para hamba kepada Allah. Sholat Id adalah sebutan untuk sholat duha dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tiap 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Waktu sholat Id itu dimulai dari terbit hingga tergelincirnya matahari, pertanda datangnya waktu zuhur. Ketika seseorang melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya. Berarti tidak sampai 1 hari. Ketika seseorang melakukan sholat Idul Fitri kok sudah melewati batas waktu zuhur, itu bukan lagi dikatakan sholat Id, karena batasannya sampai tergelincirnya matahari. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Dijelaskan dalam sebuah hadis, wa an Ibni Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla khutbati, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar dan Umar melakukan sholat Idain sebelum khutbah. Sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu dilaksanakan sebelum khutbah. Ketika setelah selesai sholat barulah dilaksanakan khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau di dalam sholat Jumat kita khutbah terlebih dahulu baru melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau sholat Idain atau sholat Idul Fitri itu sholat terlebih dahulu baru melaksanakan khutbah. Yang kedua, ketentuan sholat Idain. Ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan sholat Idain atau sholat hari raya. Yang pertama adalah syarat pelaksanaannya. Syarat pelaksanaan ini dilaksanakan di waktu duha pada tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Kalau 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri dan 10 Dzulhijjah itu hari raya Idul Adha. Selain hari itu, selain tanggal 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, tidak boleh melaksanakan sholat Idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, pelaksanaan sholat dengan cara berjamaah di masjid atau tanah lapang. Ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu harus dilaksanakan secara bersamaan di dalam masjid, di musola atau di lapangan. Itu secara memang dilakukan secara berjamaah. Yang kedua adalah rukun-rukun sholat Id atau sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rukun sholat Idain sama dengan sholat pada umumnya, hanya berbeda dalam hal niat dan penambahan amalan sunnah di dalamnya. Rukun-rukunnya sama dengan kita melaksanakan sholat fardu. Rukunnya yaitu takbiratul ihram, membaca Fatihah. Tetapi hanya ada tambahan sedikit, tambahannya yang berbeda. Yang ketiga, praktek pelaksanaan sholat Idain. Bagaimana sih prakteknya? Bagaimana sih pelaksanaannya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Yang pertama, prakteknya adalah di pagi hari, sesudah menunaikan sholat subuh, sesudah mandi sunnah hari raya,
hendaknya berangkat ke lokasi saat sholat id dengan memperbanyak ucapan takbir. Nah itu kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca takbir ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, setelah tiba di masjid, sebelum duduk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bila di lapangan langsung duduk dengan mengulang-ulang bacaan takbir sampai sholat id dimulai. Kalau kita melaksanakannya itu di dalam masjid atau di masjid, sebelum kita duduk di masjid, ketika kita baru datang, sebelum kita duduk di masjid, laksanakan dulu sholat tahiyatul masjid, karena itu disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebelum sholat id tidak disunahkan adzan dan iqamah. Setelah para jamaah siap, barulah sholat id dimulai dengan aba-aba oleh seorang yang menyerukan ucapan as-sholatu jami'ah. Artinya, marilah kita sholat. Ketika sholat id atau sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak ada adzan dan iqamah, tetapi diganti dengan as-sholatu jami'ah. Seperti itu. Yang terakhir, praktek pelaksananya adalah sholat id terdiri atas 2 rakaat, dilanjutkan dengan 2 khutbah. Nah, 2 khutbahnya sama dengan sholat Jumat, 2 rakaatnya sama dengan sholat Jumat, tetapi berbeda dengan penambahan-penambahannya saja. Yang selanjutnya, tata caranya. Bagaimana sih tata caranya sholat id? Nah, ketika kita sudah mendengar pelaksanaannya, bagaimana sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita tinjau dari tata caranya. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan sholat id? Nah, yang pertama, niat. Menyengaja dalam hati dan melaksanakan sholat id. Lafaz niat sholat id itu sebagai berikut. Lafaz niat sholat Idul Fitri, yang pertama adalah lafaz sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu yang untuk sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah tata cara yang kedua adalah berdiri dan mengucapkan takbiratul ihram. Takbir pertama dalam sholat, seraya disunahkan mengangkat kedua tangan. Ketika kita takbiratul ihram, disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, itu hukumnya sunnah. Kita tidak mengangkat tangan, itu tidak apa-apa, sah sholat kita. Sholat kita sah tanpa mengangkat tangan. Tetapi ketika kita ingin dicintai, ketika kita ingin menjadi kekasih Rasulullah, ingin menjadi kekasih Allah, kita harus banyak-banyak melakukan kesunahan. Yang selanjutnya disunahkan membaca doa iftitah ketika selesai membaca takbiratul ihram. Lah, takbir pertama dalam sholat Idul Fitri itu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dan setelah membaca takbir 7 kali, disunahkan membaca doa iftitah. Kabirau Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Itu bacaan iftitah.
sebelum membaca iftitah itu adalah yang pertama adalah takbir yang wajib yang namanya takbiratul ihram. Nah, yang selanjutnya sampai ke-7 itu sunnah. Ketika di sela-sela kita membaca takbir ditambahi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan sebagai ayat Al-Qur'an, sebagian ayat Al-Qur'an. Nah, yang paling penting adalah ketika kita melaksanakan sholat yaitu membaca Fatihah. Rukunnya membaca Fatihah, rukun daripada sholat. Yang selanjutnya setelah takbir intikal itu takbir setelah takbir yang pertama, takbir wajib. Itu yang selanjutnya adalah takbir intikal, yaitu takbir perubahan gerakan dari membaca surat Al-Fatihah, itu dinamakan takbir intikal ketika kita ingin ketika kita akan rukuk. Saat mulai berdiri di rakaat yang kedua bertakbir 5 kali dirangkai dengan bacaan tasbih sebagaimana rakaat yang pertama. Dan rakaat yang kedua itu kita melakukan takbir lagi sebanyak 5 kali. Kalau yang pertama 7 kali, kalau yang kedua 5 kali. 5 kali dengan diikuti dengan bacaan tasbih seperti rakaat yang pertama. Yang selanjutnya membaca Al-Fatihah dan sebagian ayat Al-Qur'an sama dengan rakaat yang pertama. Setelah sholat dilanjutkan 2 khutbah. Khotib pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Ketika khotib khutbah itu khutbah yang pertama syaratnya harus membaca takbir sebanyak 9 kali. Dan ketika khutbah yang kedua khotib membaca khutbah 7 kali. Yang terakhir tata caranya adalah dalam khutbahnya khotib Idul Fitri hendaknya menerangkan tentang zakat fitrah dan manfaatnya bagi diri sendiri dan masyarakat. Sedangkan pada khutbah Idul Adha hendaknya menerangkan tentang kurban, haji dan hikmahnya. Nah, semuanya itu tergantung khotibnya. Yang terpenting adalah wasiat-wasiat atau kata-kata hikmah atau pitutur-pitutur, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khotib. Untuk tema dari penjelasannya, penjelasan khutbah itu tidak begitu diatur. Nah, bisa membuat bagaimana cara berbakti kepada orang tua, setelah bagaimana silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Nah, itu tidak harus tentang zakat yang dibahas seperti itu. Yang kelima, beberapa amalan sunnah bagi orang yang mengerjakan sholat Id. Ada sholat Id itu sholat sunnah, sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sholat sunnah. Tetapi ada juga beberapa amalan sunnah bagi orang yang mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama adalah mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, berpakaian dengan pakaian yang terbaik, yang terindah yang dimilikinya.
Kalau diterangkan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaru, yang terbaik, ya, pokoknya yang semuanya, yang terbaik, yang terbaru. Yang selanjutnya memakai wangi-wangian. Ketika kita akan pergi melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kita disunahkan untuk berhias diri atau memakai wangi-wangian. Yang selanjutnya memotong kuku. Disunahkan juga kita untuk memotong kuku kita. Yang selanjutnya disunahkan makan pagi sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ketika beda antara sunnahnya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu beda. Ketika sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi berbeda dengan sholat Idul Adha, kita tidak disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Tetapi setelah sholat Idul Adha kita disunahkan untuk makan. Nah, itu perbedaannya. Kalau Idul Fitri sebelum, kalau Idul Adha sesudah. Yang selanjutnya mengambil jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika kok masjid kita berada di tengah-tengah, antara jalan yang ada di kanan masjid dan jalan yang ada di kiri masjid, itu masjidnya ada di tengah-tengah. Ya kita ambil jalan berangkat, kita ambil yang kanan dulu. Kita berangkat dari kanan masjid, kita berjalan. Ketika sudah sampai masjid, ketika nanti kita pulang, tidak kembali lagi ke jalan yang pertama yang kita lewati, tetapi mengambil jalan kiri masjid. Jalan pulang yang dari arah kiri masjid itu yang disunahkan mengambil jalan yang berlainan. Yang selanjutnya memperbanyak takbir yang biasa dikenal sebagai takbiran. Untuk Idul Fitri disunahkan takbiran mulai terbenamnya matahari akhir Ramadan hingga imam berdiri untuk mengerjakan sholat Idul Fitri. Kalau untuk Idul Adha disunahkan takbir mulai waktu subuh di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu mulainya takbir itu tanggal 9 Dzulhijjah hingga tenggelamnya matahari di hari Tasyrik ke-13 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah. Dan disunahkan takbiran setiap selesai sholat 5 waktu hari tersebut. Ya, ketika Idul Fitri kita itu melaksanakan takbir atau yang kita kenal dengan takbiran itu mulai akhir dari puasa Ramadan sampai imam berdiri untuk sholat Idul Fitri. Tetapi kalau Idul Adha itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Dan di setiap sholat 5 waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu kita disunahkan untuk membaca takbir. Yaitu yang kita bahas tentang sholat Iden atau yang kita kenal dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya. Semoga bisa adik-adik pahami
karena di sini saya hanya bisa menyampaikan, dan itu pun secara daring, online, karena kita masih dalam masa wabah ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga adik-adik tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.